Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus hidup, untuk terus memperbaiki diri, untuk terus berbuat baik kepada semua orang. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan biografi atau sejarah hidup dari seorang ulama besar yang berasal dari Nusantara. Ulama tersebut bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sesuai dengan namanya, beliau berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, Padang. Lahir di Kota Tuo pada hari Senin 6 Dzulhijjah 1276 Hijriah. Masa kecil beliau dihabiskan di Padang, Sumatera Barat. Pendidikan agama beliau, pendidikan formal beliau didapatkan dari ayahnya yang bernama Syekh Abdul Latif Al-Minangkabawi. Pendidikan agama juga hafalan Quran beliau dapatkan dari ayahnya sendiri. Ketika usia 11 tahun, beliau pergi ke Mekah. Sebagaimana ulama-ulama atau orang-orang Indonesia zaman dahulu, selain pergi ke Mekah, beliau belajar kepada ulama-ulama yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Di antara guru-guru beliau adalah Alu Syata, yakni Sayyid Bakri Syata, Umar Syata, dan Utsman Syata. Tidak ketinggalan guru beliau juga Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Hari-hari beliau dihabiskan di Makkah Al-Mukarramah. Ada silang pendapat. Ada orang yang berpendapat bahwa selama beliau di Makkah tidak lagi pulang ke Indonesia. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa pernah beliau sekali pulang ke Indonesia atas permintaan ibunya. Betapapun perbedaan pendapat itu, yang jelas beliau adalah seorang ulama besar yang tinggal di Makkah, membawa nama baik, nama Nusantara, nama Indonesia. Beliau diangkat menjadi salah satu imam di Masjidil Haram selain Syekh Junaid Al-Batawi dan Syekh atau Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau juga diangkat menjadi mufti Syafi'iyah, jabatan yang prestisius untuk seseorang yang bukan dari Arab. Pada akhirnya nama beliau sangat harum sehingga membawa daya tarik untuk banyak masyarakat Indonesia berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di antara murid-muridnya adalah Syekh Ahmad Dahlan, pendiri organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah, dan juga Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, lalu kemudian Syekh Abdul Malik Karim Amrullah atau ayah dari Buya Hamka, lalu kemudian Kiai Agus Salim yang dikenal sebagai Bapak Pramuka di Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa Kiai Agus Salim ini adalah masih ada hubungan darah dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dari murid-murid beliau terlihatlah bahwa menarik. Ada Syekh Ahmad Dahlan, ada Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri dua ormas besar di Indonesia yang dulu sering dibentur-benturkan. Namun dari keduanya kita belajar
bahwa yang sudah berbeda tidak perlu disamakan, yang sudah sama tidak usah dicari perbedaan. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi juga seorang yang sangat tidak suka terhadap aliran-aliran thariqah, aliran-aliran yang sufi, yang berlebihan, eksesif, yang lari dari kenyataan, eskapis. Meskipun beliau anti sufi, menurut Profesor Azyumardi Azra, beliau justru di permukaan memang anti sufi, tapi dalam perilaku sehari-hari beliau adalah seorang sufi, penganut sufisme. Itulah sekelumit kisah biografi dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi kita belajar bahwa pendidikan adalah sesuatu yang utama, terutama pendidikan agama Islam, sehingga penerus-penerus bangsa ini bisa tetap berbangga pernah dilahirkan dari Indonesia seorang ulama yang begitu punya nama baik, nama besar di kalangan ulama-ulama dunia. Indonesia melahirkan begitu banyak ulama. Dari cahaya Nusantara, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, selain murid-murid yang tadi saya sebutkan di atas, juga ada murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang bernama Syekh Yasin Al-Fadani, berasal dari Padang juga, yang beliau itu adalah gurunya Syekh Maimun Zubair. Dan Syekh Maimun Zubair adalah guru dari seorang ulama yang sedang akhir-akhir ini sedang sangat trendy, dikenal banyak orang dengan ceramah-ceramahnya, dengan keilmuannya yang luas, yakni Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Dari ulama-ulama inilah kemudian kita kenal bahwa Islam itu indah. Islam sangat menghargai perbedaan. Dari ulama-ulama inilah kita kemudian belajar Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.